Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Kita masuk dalam seri yang ke-8, yaitu Nuh. Dan poin pertama kita akan bahas tentang kehidupan Nuh dan keluarganya. Nah, nama Nuh berasal dari bahasa Ibrani Noah yang artinya istirahat. Ada juga yang menyebut nama Nuh yang berarti hinggap, menenteramkan, berhenti, atau istirahat. Ada di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 15, Ratapan 5 ayat 5, Ulangan 5 ayat 14. Nah, pada saat anaknya lahir, Lameh, ayahnya, itu berkomentar, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Kejadian 5 ayat 29. Nuh adalah putra dari Lameh, keturunan ke-9 dari keturunan Set, anak Adam. Nah, ayah Lameh adalah Metusalah dan ayah Metusalah adalah Henoh. Nah, Nuh dilahirkan kira-kira 1056 tahun setelah Adam. Lameh berusia 182 tahun ketika Nuh dilahirkan. Nah, siapakah istri Nuh? Memang Alkitab tidak secara khusus mencatat nama atau identitas istri Nuh. Tradisi turun-temurun meyakini jika istri Nuh adalah Naamah, Kejadian 4 ayat 22. Nah, meskipun bisa saja itu hal benar, tapi Alkitab tidak pernah menjelaskannya secara eksplisit. Nah, Nuh memeranakan 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ada dalam Kejadian 6 ayat 10. Nah, Nuh meninggal pada usia 950 tahun. Dan dalam Alkitab, kisah Nuh itu termuat di dalam kitab Kejadian pasal 6 sampai dengan pasal 10. Nah, di dalam Alkitab, nama Nuh disebutkan 58 kali dalam 48 ayat dalam 9 buku Alkitab terjemahan baru. Sekarang kita akan masuk dalam poin yang kedua, yang membahas kejadian-kejadian kisah perjalanan hidup dan karya-karya Nuh selama hidup dalam dunia. Yang pertama, keadaan manusia yang semakin bertambah banyak jumlahnya dan semakin banyak manusia melakukan kejahatan membuat bumi ini makin rusak. Ada dikisahkan di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 5, ayat 11 sampai 12. Yang kedua, Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi dan akan menghapuskan semuanya. Kejadian 6 ayat 6 sampai 7 dan 13. Kita akan baca Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Yang ketiga, Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia dari Tuhan, karena Nuh adalah seorang yang benar, yang hidup tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ada di dalam Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Yang keempat,
Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Nah, bahtera ini harus dibuat dari kayu gofir. Bahkan ukurannya pun sudah Tuhan tentukan. Panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta, dan bertingkat 3, jadi atas, bawah, dan tengah. Nah, anak, istri, serta menantu harus masuk dalam bahtera tersebut, sehingga 8 orang yang akan diselamatkan. Lalu, Tuhan juga menyuruh Nuh untuk memasukkan binatang-binatang yang haram sepasang, jantan dan betina. Untuk binatang-binatang yang tidak haram, 7 pasang, jantan dan betina. Dan pembangunan bahtera Nuh ini diperkirakan memakan waktu 100-120 tahun. Kisah ini ada di dalam Kejadian 6 ayat 14-22, lalu Kejadian 7 ayat 1-3, dan ayat 5-10. Lalu yang kelima, berikutnya, Tuhan melaksanakan rencananya untuk menghabisi manusia dan seluruh hewan dari muka bumi. Di Kejadian 7 ayat 4, hujan mulai turun selama 40 hari dan 40 malam. Dan pada saat air bah mulai meliputi bumi, Nuh berumur 600 tahun. Nah, kita baca dalam Kejadian 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, maka hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ayat 12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Di dalam Kejadian 7 ayat 13-24 dikisahkan bagaimana air menutup seluruh bumi selama 150 hari lamanya, menutupi seluruh gunung-gunung yang ada di bumi, bahkan gunung yang paling tinggi sekalipun. Dan di dalam Kejadian 8 ayat 4, dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Nah, berarti sudah mulai surut air banjir yang besar tersebut. Di dalam Kejadian 8 ayat 6, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Dan Nuh mulai melepaskan seekor burung merpati, tapi burung itu kembali. 7 hari kemudian dilepaskan kembali burung merpati, dan waktu itu merpati itu kembali dengan membawa daun zaitun. Ditunggunya lagi 7 hari berikutnya, dan merpati yang sama dilepaskan kembali, dan merpati itu tidak kembali. Berarti air sudah benar-benar surut di bumi. Nah, lalu total waktu yang dihabiskan oleh Nuh di dalam bahtera adalah 365 hari. 1 tahun matahari, 1 tahun dan 11 hari pada kalender lunar. Dan peristiwa air bah atau banjir yang besar ini yang terjadi di bumi, yang menghabiskan seluruh manusia dan binatang yang ada di bumi, diperkirakan terjadi sekitar tahun 2105 sebelum Masehi. Yang keenam, setelah peristiwa banjir besar dan sudah mulai surut, sehingga Nuh beserta dengan semua hewan yang ada di dalam bahtera itu keluar dari dalam bahtera tersebut, maka Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah tersebut. Dan Tuhan berkenan atas persembahan korban bakaran dari Nuh dan berfirman di dalam Kejadian 8 ayat 21 dan 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lalu di Kejadian 9 ayat pertama, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi ini, sama yang seperti perintah yang Tuhan pernah katakan kepada Adam dan Hawa. Ya. Dan sebagai tanda untuk mengingatkan akan perjanjian Allah dengan Nuh, maka Allah memberi tanda sebuah busur yang muncul di langit, yang sering kita kenal dengan nama pelangi. Kisah ini terdapat dalam Kejadian 9 ayat 1-17. Kemudian Nuh menjadi petani dan mula-mula membuat kebun anggur. Kejadian 9 ayat 19. Nuhlah yang menjadi pengusaha kebun anggur yang pertama.
sehingga dia memakan hasilnya dan Nuh menjadi mabuk. Dan kisah ini berlanjut dengan satu peristiwa yang memalukan dan yang membuat Nuh akhirnya mengutuki Ham, anak bungsunya yang dikenal dengan nama Kanaan, dan memberkati Sem dan Yafet. Nah, lalu kehidupan Nuh setelah air bah diceritakan dalam Kejadian 9 ayat 28 dan 29. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Dalam Kejadian 10 diceritakan secara jelas garis keturunan Sem, Ham, dan Yafet yang adalah anak-anak Nuh. Dan dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah tersebut. Sekarang kita akan masuk dalam poin yang ketiga. Apa keteladanan Nuh buat kita semua? Nah, kita baca ayatnya di dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi apa keteladanan Nuh buat kita semua? Yang pertama, Nuh adalah seorang yang sangat berintegritas tinggi, yaitu dia tetap mempertahankan hidup dengan benar di hadapan Tuhan Allahnya dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya yang melakukan banyak kejahatan. Lalu yang kedua, dari kisah ini membuktikan bahwa Nuh adalah seorang ayah, kepala rumah tangga, sebagai imam di tengah-tengah keluarga yang berhasil, yang hidup benar mendidik keluarga itu untuk bisa tetap takut Tuhan, hidup benar, sekalipun di sekeliling mereka bergaul dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Sehingga yang diselamatkan adalah Nuh, istrinya, anaknya, dan 3 orang mantunya. Nah, lalu yang berikutnya kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dan di dalam Kejadian 7 ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, keteladanan Nuh yang berikutnya, yang bisa kita jadikan contoh teladan yang baik dalam kehidupan kekristenan kita adalah Nuh adalah orang yang beriman. Setiap perkataan Allah dia percayai, dan dia menunggu sampai janji Allah itu tergenapi dalam hidupnya. Dikisahkan pada saat dia membangun bahtera yang kurang lebih harus dibangun dalam waktu 100 sampai 120 tahun. Nuh tetap melakukan pembangunan bahtera itu dengan memelihara iman yang teguh kepada Tuhan. Nuh juga adalah orang yang taat, artinya ia melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya tanpa bertanya, tanpa mengeluh, tanpa protes. Dia melakukan dengan taat, dan Nuh juga adalah orang yang sabar dan setia. Karena dia membangun bahtera tersebut di tengah-tengah olokan, ejekan, bahkan hinaan, sampai akhirnya janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Dan itulah sebabnya Nuh menunjukkan kesetiaan dan kesabaran yang sangat dihargai Tuhan sebagai orang yang hidup tidak bercela dan bergaul dengan Allah, orang yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saat kita mendengar kisah tentang Nuh, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Mari kita taat dan setia akan perintah Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menjadi orang yang berintegritas, hidup benar dan tidak bercela di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin jahat. Bahkan mari kita memperhatikan keluarga kita. Bagi suami, bagi ayah, mari kita menjadi imam dan kepala keluarga yang benar, sehingga membawa seluruh anggota keluarga kita hidup diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah keteladanan Nuh bagi kita semua hari ini, yang membuat kita bisa berkata bahwa Nuh adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.